Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 606 Bagan makanan Cina Feng Yu bersemangat untuk berhasil berinvestasi di Kuanjude. Dia tahu bahwa meskipun dia tidak melakukan apa-apa, grup Kuanjude akan menghasilkan keuntungan yang tinggi dari investasinya. Dalam 3 hingga 5 tahun lagi, grup Kuanjude dapat terdaftar, dan pengembaliannya akan lebih tinggi. Tentu saja, Feng Yu tidak akan duduk di samping dan tidak melakukan apa-apa. Sejak dia menjadi pemegang saham, dia harus membantu Kuanjude Group tumbuh dan meningkatkan pengaruh merek. Cara termudah untuk mencapai ini adalah memberitahu semua orang bahwa Kuanjude memiliki koki terbaik dan bebek panggang terbaik. Metode Feng Yu sangat mudah. Dia membuat kolom makanan di surat kabar dan stasiun radio untuk mempromosikan restoran Kuanjude sebagai restoran terbaik di Cina. Dalam kehidupan masa lalu Feng Yu, ada banyak segmen makanan di radio. Bila Anda tidak yakin harus makan apa, Anda bisa menelepon stasiun radio untuk meminta rekomendasi. Penyiar akan memberikan rekomendasi. Anda ingin memperlakukan pelanggan Anda dan tidak yakin restoran mana yang harus dikunjungi. Pergi ke restoran Kuanjude. Perjamuan nasional diadakan di sana. Ini akan menunjukkan rasa hormat Anda kepada klien Anda. Anda ingin mengadakan kumpul keluarga dan tidak tahu harus pergi ke restoran mana. Pergi ke restoran Kuanjude. Ini menyajikan bebek panggang terbaik di Cina. Ada juga banyak hidangan lain yang tersedia. Ini sangat bagus untuk makan malam keluarga. Anda ingin bertemu dengan teman-teman Anda dan tidak ingin pergi ke restoran mana. Kuanjude. Tujuan dari program radio ini adalah untuk merekomendasikan orang-orang ke restoran Kuanjude. Tentu saja, jika Anda memberitahu penyiar bahwa Anda hanya memiliki 30 RMB, mereka tidak akan merekomendasikan Kuanjude. Mereka akan meminta Anda untuk makan dari warung pinggir jalan. Tapi kemungkinan besar, panggilan Anda tidak akan ditayangkan. Bagi pendengar, itu adalah program rekomendasi makanan radio. Tapi sebenarnya, itu adalah iklan Kuanjude. Adapun surat kabar, itu adalah spesialisasi Feng Yu. Iklan lunak. Tapi kali ini, jauh lebih lugas. Feng Yu menciptakan bagan makanan teratas China. Nomor 1 di daftar makanan teratas China adalah bebek panggang Kuanjude. Apa? Anda bilang Anda suka jaring bebek rebus dengan jamur, salah satu hidangan dari Manchu Han Imperial Fish. Oh maaf. Berdasarkan jajak pendapat kami, tidak ada yang menyukai hidangan ini. Pesta Kekaisaran Han Manchu adalah perjamuan paling terkenal di Tiongkok. Tetapi tidak semua orang tahu tentang hidangan yang disajikan dalam jamuan makan. Faktanya, sebagian besar orang tidak tahu tentang nama masakannya. Tapi Kuanjude berbeda. Itu adalah perjamuan nasional dan telah melayani delegasi asing. Restoran ini dipilih oleh para pemimpin top China untuk menjamu delegasi asing dan semuanya menyukainya. Bagaimana mungkin bebek panggang ini tidak menjadi nomor 1 di chart? Meskipun bagan ini tidak adil, tidak ada yang bisa memberikan bukti bahwa itu dicurangi. Jadi, surat kabar di seluruh China menerbitkan bagan ini dan kata-kata nomor 1 dicetak tebal dan font lebih besar. Siapapun yang membaca koran akan melihat artikel ini. Semua orang akan melihat yang namanya bebek panggang Kuanjude. Ketika mereka membaca artikel tersebut, mereka akan menyadari bahwa bebek panggang Kuanjude adalah nomor 1 di daftar makanan teratas China. Tidak banyak orang yang bisa menahan godaan makanan enak. Namun pada kenyataannya, tidak banyak makanan enak di sekitar. Namun dengan pemasaran yang cukup, orang akan berusaha menyukai makanan tersebut. Misalnya, travel.
Banyak orang tidak menyukai bau travel. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa travel mahal dan lezat, mereka akan ingin mencobanya. Meski setelah dicoba, banyak dari mereka yang menyayangkan dan rasanya tidak selezat yang mereka bayangkan, namun masih cukup membuat sebagian orang menyukai rasanya. Bebek panggang Kuanjude lebih mudah dipasarkan dibandingkan dengan travel. Tidak banyak orang di China yang tidak makan bebek. Juga, Kuanjude adalah merek berusia 100 tahun dan masih merupakan restoran perjamuan nasional. Banyak orang masih bisa menahan godaan bebek panggang Kuanjude di masa lalu. Lagi pula, restoran itu hanya terletak di Beijing. Tidak banyak orang yang mau melakukan perjalanan ke Beijing untuk bebek panggang. Tapi sekarang, itu berbeda. Puluhan restoran di banyak kota di Cina menyajikan bebek panggang Kuanjude. Mereka yang tidak sempat mencicipi bebek panggang bisa memakannya di kota dekat mereka sekarang. Restoran di bawah Kuanjude Group tidak murah, tapi juga tidak terlalu mahal. Banyak orang masih mampu membeli makanan di sana. Di era saat ini, masih belum ada anggur mahal. Ketika orang memberikan suguhan, mereka hanya akan memilih restoran yang bagus dan bukan tempat fantastis yang menyajikan anggur mahal. Di masa lalu, orang tidak tahu restoran mana yang harus dikunjungi ketika mereka mentraktir klien, teman, pemimpin, untuk makan. Tapi sekarang, mereka tahu kemana harus pergi. Mereka akan mencari restoran yang menggantung tanda Kuanjude di luar. Mereka akan dapat menikmati makanan enak dan pada saat yang sama tidak akan kehilangan muka. Wajah adalah bagian penting dari budaya Cina. Karena mereka akan memperlakukan orang lain, mereka tidak boleh membiarkan pihak lain merasa tidak senang bahkan sebelum mereka memakan makanannya. Kualitas makanan di restoran di bawah Kuanjude Group sangat tinggi. Tidak akan ada contoh tuan rumah yang kehilangan muka. Anda tidak suka makan bebek panggang? Tidak ada masalah. Restoran tidak hanya menyajikan bebek panggang. Mereka juga menyajikan hidangan khusus lainnya. Di masa lalu, satu restoran hanya memiliki satu atau dua hidangan khusus. Tapi sekarang, itu berbeda. Koki restoran di bawah grup akan saling berbagi resep, dan pengunjung memiliki lebih banyak pilihan. Pelanggan juga bisa makan masakan provinsi lain di restoran Sichuan, tapi masakan Sichuan masih menjadi gaya masakan utama di restoran itu. Untuk dapat menikmati makanan dari seluruh China di sebuah restoran dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Metode pemasaran ini tidak hanya di Cina. Itu juga digunakan di negara lain seperti Hong Kong, Malaysia, Surat kabar lokal juga menerbitkan artikel yang sama di tabel makanan China. Tetapi para pembaca tidak tahu bahwa makalah itu dibayar untuk menerbitkannya. Sejak zaman kuno, Cina telah memberi kesan bahwa negara itu memiliki banyak makanan enak. Makanan rata-rata kaisar terdiri dari lebih dari 100 hidangan. Meskipun di dunia sekarang, itu tidak mungkin. Tapi saat menjamu tamu, orang Cina pasti memilih yang terbaik. Bebek panggang Kuanjude adalah yang terbaik. Terutama di Hong Kong, Macau, Taiwan, Orang-orang di sana penasaran dengan bebek panggang Kuanjude. Mereka semua tahu bahwa Pak Deng suka makan bebek panggang restoran ini. Mereka ingin mencicipinya sendiri. Dengan iklan yang agresif di surat kabar dan stasiun radio, tren mencari makanan enak dimulai. Orang kaya akan malu memberitahu teman-teman mereka bahwa mereka belum pernah mencicipi bebek panggang Kuanjude. Kuanjude Group memanfaatkan strategi pemasaran ini untuk membawa merek Kuanjude ke tingkat berikutnya. Ini mungkin bukan makanan paling enak di China, tapi ini adalah makanan paling terkenal. Semua restoran di bawah grup itu meraup untung besar. Semua pemegang saham tertawa dan menunggu dividen tahun ini. Pada saat ini, Feng Yu memutuskan untuk kembali bersekolah di Universitas Hong Kong.
Dia masih perlu meningkatkan pengetahuannya. Dia harus mampu membuat keputusan yang lebih baik selama krisis keuangan 1997. Tetapi sebelum Feng Yu berangkat ke Hong Kong, dia menerima telepon. Telepon dari seseorang yang sudah lama ia tunggu. Orang ini adalah Li Dafu yang bangga. Dia adalah ketua Geely otomobil di kehidupan Feng Yu sebelumnya. Feng Yu telah mencoba merekrutnya secara pribadi tetapi ditolak. Kenapa dia menelepon sekarang? Apakah dia berubah pikiran? Bab 607 Li Dafu yang frustrasi. Feng Yu ingin merekrut Li Dafu untuk mengelola divisi manufaktur mobil perusahaan mesin kota Bing. Tetapi pada saat itu, lembaran logam Li Dafu dan bisnis lainnya berjalan dengan baik. Dia tidak mau menyerah dan bekerja untuk Feng Yu. Tetapi ketika Li Dafu melihat kebangkitan Songjiang Motors, dia terkejut. Dia tidak menyangka Songjiang Motors menjadi begitu populer di China dan bahkan diekspor ke Eropa Timur. Li Dafu juga menyukai mobil. Dia bermimpi memiliki kerajaan mobilnya sendiri. Namun saat ini, China sudah memiliki beberapa produsen mobil seperti FAW, SAIC, BAIC, GAC, Bing City Machinery Company dan beberapa lainnya. Meskipun skala perusahaan-perusahaan ini masih tidak dapat dibandingkan dengan perusahaan otomotif luar negeri, itu sudah cukup untuk memenuhi permintaan China. Dia merasa peluangnya untuk mendirikan perusahaan mobil sangat tipis. Li Dafu telah bergabung dengan Serikat Pekerja Zhejiang dan memiliki rencana untuk mengumpulkan sekelompok orang di sana untuk mendirikan perusahaan mobil pribadi. Namun para pengusaha di sana tidak terlalu memikirkan usulannya. Mereka merasa mustahil untuk berhasil. Apa lelucon? Anda ingin memulai dengan manufaktur sepeda motor, dan ketika Anda sudah familiar dengan manufaktur, Anda akan menjelajah ke mobil. Jika ini adalah 2 tahun lebih awal, sepeda motor mungkin menjadi bisnis yang menguntungkan. Namun di China sekarang, 5 dari 10 orang yang ingin membeli sepeda akan memilih sepeda motor Songjiang. Tidak hanya sepeda motor Songjiang yang dirancang dengan indah, tetapi performanya juga luar biasa. Sepeda itu juga didukung oleh selebriti papan atas, dan itu dari merek terkemuka. Bagaimana perusahaan Anda bisa berkembang jika Anda memproduksi sepeda? Anda ingin mengikuti pabrik-pabrik kecil itu dan menjual sepeda Anda dengan harga murah. Bahkan jika Anda bisa mendapat untung dengan melakukan ini, berapa banyak yang bisa Anda hasilkan? Juga, pabrik sepeda motor mungkin tidak besar, tetapi harus tetap dalam skala tertentu. Berapa tahun yang dibutuhkan bagi kita untuk memulihkan investasi kita? Kapan kita akan melihat keuntungannya? Bahkan jika itu sukses dan menguntungkan, apakah keuntungannya cukup untuk mendirikan perusahaan mobil? Tak satu pun dari kami yang akrab dengan perdagangan ini. Anda tidak memberitahu saya bahwa mobil hanya memiliki 4 roda dengan mesin terpasang di atasnya. Banyak perusahaan mobil juga memiliki pola pikir yang sama. Tetapi konsumen tidak membeli mobil yang mereka produksi. Di Cina, tidak hanya ada merek mobil besar. Beberapa pabrik kecil telah mencoba memproduksi mobil mereka sendiri. Jika pemerintah setempat tidak melindungi mereka, mereka bahkan tidak akan diizinkan untuk menjual kendaraan mereka. Produksi tahunan pabrik-pabrik ini hanya beberapa ratus hingga 1000. Tapi mobil yang mereka produksi tidak aman, dan performanya payah. Selain penduduk setempat, siapa lagi yang akan membeli mobil mereka? Anda mengatakan mereka dapat memiliki desain eksterior yang lebih baik. Apakah mereka memiliki desainer? Songjiang Motors bekerja dengan perusahaan desain paling terkemuka di Shanghai. Para desainer itu semuanya adalah elit yang memiliki pengalaman di luar negeri. Pabrikan mobil lain mana di China yang bisa mencapai itu? Jika Anda ingin menggunakan strategi berbiaya rendah, bisakah Anda lebih murah dari Jeep?
mobil Jeep dan Xiaomi murah. Tapi apakah mereka populer? Jika militer tidak mendukung Jeep dan pemerintah tidak membeli Xiaomi sebagai taksi, apakah menurut Anda kedua pabrik ini bisa bertahan sampai sekarang? Impian Li Dafu tentang kerajaan mobil hancur. Tak satu pun dari teman-temannya mendukungnya. Dia mencoba mendapatkan pinjaman dari bank, tetapi tidak ada bank yang mau meminjamkan dana yang cukup untuknya. Pinjaman. Bank juga perlu melihat kemampuannya untuk membayar kembali pinjamannya. Bank merasa usulan Li Dafu adalah lelucon. Mengapa bank meminjamkan begitu banyak uang? Tapi Li Dafu tidak mau menyerah. Dia tidak kekurangan uang. Pabriknya memiliki keuntungan lebih dari 10 juta per tahun. Uang yang dia miliki bisa bertahan seumur hidupnya. Tetapi ketika seorang pria tidak kekurangan uang, dia akan mulai mengejar mimpinya. Li Dafu benar-benar ingin mengendarai mobil yang dia produksi sendiri, dan dia ingat bahwa Feng Yu telah menyuruhnya untuk meneleponnya jika dia berubah pikiran. Jadi, Li Dafu pergi ke Zhong Qingxian dan mendapatkan kontak Feng Yu. Dia segera memanggil Feng Yu. Manajer Li, apakah Anda menelepon saya untuk memberitahu saya bahwa Anda telah memutuskan untuk bergabung dengan perusahaan mesin kota Bing? Feng Yu bercanda. Tepatnya, saya hanya ingin bergabung dengan divisi mobil perusahaan mesin kota Bing. Saya tidak tertarik dengan mesin pertanian. Li Dafu menjelaskan. Feng Yu berpikir dalam hatinya. Kami masih belum memulihkan modal kami untuk usaha mobil kami. Mesin pertanian yang Anda anggap remeh ternyata masih menghasilkan keuntungan yang tinggi. Keuntungannya bahkan lebih tinggi dari sepeda motor. Manajer Li, saya akan pergi ke Hangzhou untuk segera bertemu dengan Zhong Qingxian. Bagaimana kalau kita berdiskusi tatap muka saat aku di sana? Li Mingde semakin tua, dan perusahaan mesin kota Bing telah berkembang pesat. Dia tidak bisa lagi mengikuti operasi. Meskipun Feng Yu telah memintanya untuk merawat sekelompok eksekutif muda, dibutuhkan setidaknya 5 tahun bagi mereka untuk dapat membantunya. Feng Yu tidak berani membiarkan lulusan muda ini mengambil peran manajer begitu cepat. Tidak peduli seberapa bagus nilai lulusan ini, mereka masih belum berpengalaman dalam mengelola perusahaan sebesar itu. Manajemen bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari di sekolah. Itu membutuhkan pengalaman. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, Li Dafu telah menerapkan banyak strategi yang baik dan mencapai hasil yang sangat baik. Feng Yu sangat terkesan dengannya. Tapi dia bertanya-tanya apakah Li Dafu masih mengesankan. Dalam hidup ini, inilah mengapa Feng Yu ingin bertemu dengannya dan mendengar pandangannya tentang masa depan dan operasi Songjiang Motors. Zhong Qingxian telah merencanakan untuk memeriksa pabrik barunya di provinsi lain, tetapi karena Feng Yu akan pergi ke Hangzhou, dia mengubah rencananya. LHH berkembang pesat. Minuman yogurt, minuman teh laris manis, tetapi suplemen kesehatan LHH Children telah mencapai kemacetan. Penjualan telah mencapai titik di mana tidak bisa meningkat lebih jauh. Setelah mempelajari pasar, Zhong Qingxian merasa itu karena pasar sudah jenuh dan perusahaan farmasi kota Bing telah mempengaruhi penjualan. Banyak orang tua memilih untuk membeli kalsium glukonat untuk anak-anak mereka. Penjualan suplemen kesehatan LHH anak tidak meningkat, tetapi pendapatan LHH masih tumbuh. Susu kalsium AD mereka mungkin akan menyalip Lebashi tahun ini. Di pasar minuman teh, muncul pesaing baru. Pesaing baru adalah Rising Sun Group. Tapi Zhong Qingxian tidak menganggap grup Matahari Terbit sebagai ancaman baginya. Mereka hanya peniru. Bagaimana mereka bisa lebih kuat dari LHH? Jika Rising Sun Group menggunakan wadah plastik seperti LHH, mereka akan bangkrut kapan saja. Bahkan ketika Rising Sun Group menggunakan kaleng untuk minuman mereka, penjualan mereka tidak mempengaruhi LHH sama sekali. Bahkan,
Mereka membantu LHH untuk mempromosikan minuman teh. Ini juga salah satu alasan mengapa LHH tidak melibatkan mereka dalam perang harga untuk membuat mereka bangkrut. Ini hanya pabrik kecil dengan investasi hanya puluhan juta. Bagaimana mereka bisa merebut pangsa pasar dari LHH? Rising Sun Group hanya memiliki beberapa juta RMB tunai cair. Investasi LHH di pabrik baru tahun ini saja jauh lebih banyak daripada mereka. Song Qingxian memberitahu Feng Yu tentang rencananya untuk perusahaan, tetapi Feng Yu tampaknya tidak tertarik. Itu bukan karena Feng Yu tidak tertarik. Dia khawatir jika grup Matahari Terbit tidak tumbuh seperti kehidupan sebelumnya, apakah masa depan akan berubah. Bab 608 menjadi pemimpin pasar, bagian 1 dari 2, sekrup itu. Bahkan jika sejarah diubah dan Feng Yu tidak bisa lagi memprediksi masa depan, dengan kekayaannya sekarang, dia masih bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Selanjutnya, Rusia berkembang pesat, tetapi tidak mempengaruhi urusan internasional. Feng Yu memutuskan untuk mengabaikan semua ini dan membiarkan alam mengambil jalannya. Manajer Feng, Anda tidak setuju dengan rencana saya untuk perusahaan. Song Qingxian merasa bahwa rencananya telah dipikirkan dengan matang, tetapi mengapa Feng Yu tidak bereaksi? Oh maaf, aku sedang memikirkan hal lain. Anda mengatakan bahwa Anda ingin memperluas produk minuman susu dan teh, dan menurunkan produksi minuman suplemen kesehatan anak. Song Qingxian mengangguk. Meskipun dia penasaran mengapa Feng Yu linglung sekarang, dia tidak bertanya padanya. Kamu dapat memutuskan hal-hal ini. Saya akan setuju dengan Anda. Namun Rising Sun Group telah memperkenalkan minuman teh kalengan. Akankah LHH juga melakukan hal yang sama? Tentu saja. Namun minuman kaleng tidak sepopuler minuman kemasan plastik. Minuman dalam kemasan masih bisa disimpan jika pelanggan tidak bisa menghabiskan minumannya dan tidak perlu takut tumpah. Kalau minuman kaleng, sekali dibuka harus habis. Selain itu, minuman teh kami tidak berkarbonasi. Minuman kaleng mereka harus meniru minuman teh kami dan Jian Lebao. Tapi saya merasa mereka tidak akan melakukannya dengan baik. Song Qingxian telah meremehkan grup Matahari Terbit, dan Feng Yu tidak menyukainya. Jika Rising Sun Group bisa berkembang, LHH tidak akan bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Tapi untungnya Song Qingxian telah memantau mereka dengan cermat. Seharusnya masih ada cukup waktu baginya untuk berurusan dengan grup Matahari Terbit jika mereka berkembang pesat. Apakah kamu sudah mempertimbangkan buah dan minuman berkarbonasi yang aku katakan sebelumnya? Feng Yu bertanya. Orang-orang saya telah melakukan riset pasar tentang ini. Pasar minuman berkarbonasi sudah matang. Jika kami memperkenalkan minuman berkarbonasi merek LHH kami, penjualan kami harus tetap berjalan dengan baik. Meskipun pasar minuman jus buah masih memiliki ruang untuk tumbuh, perusahaan lain telah memperkenalkan minuman seperti itu sebelumnya. Selain jus kelapa, tidak ada jus lain yang berhasil dengan baik. Air kelapa merek Coconut Tree adalah salah satu minuman legendaris di kehidupan Feng Yu sebelumnya. Itu adalah pabrik pengalengan yang diubah menjadi perusahaan minuman. Feng Yu telah melupakan mereka. Tapi sekarang, perusahaan ini sudah berkembang. Air kelapa alami. Itu bahkan disajikan di perjamuan nasional tahun lalu. Perusahaan juga memiliki beberapa paten. Feng Yu telah meminta Song Qingxian untuk pergi dan berbicara dengan mereka. Dia ingin membeli atau berinvestasi di perusahaan sebelum tumbuh terlalu besar. Namun para pemimpin di Hainan dengan tegas menolak mereka. Air kelapa merek Coconut Tree pun sudah diekspor ke beberapa negara di Asia. Mereka akan membidik pasar Eropa tahun ini. Perusahaan ini menguntungkan dan akan membawa pujian bagi para pemimpin di sana.
Mereka tidak akan pernah mengizinkan siapapun untuk memiliki saham perusahaan. Anda menawarkan harga tinggi untuk saham di perusahaan kami. Itu artinya Anda yakin dengan air kelapa kami. Jika tidak, mengapa Anda bersedia membayar harga setinggi itu? Karena LHH tidak dapat membeli perusahaan atau memiliki saham di dalamnya, Feng Yu memutuskan untuk menghentikan perusahaan ini mengembangkan produk baru. Dia ingin memastikan bahwa perusahaan ini hanya bisa menjual air kelapa kalengan dan tidak ada yang lain. LHH akan memperkenalkan semua produk lain yang diproduksi oleh perusahaan ini di kehidupan Feng Yu sebelumnya. Produknya meliputi berbagai jenis jus buah, bubur 8 harta karun, Bubur 8 harta adalah salah satu produk populer LHH di kehidupan Feng Yu sebelumnya. Bubur 8 harta tidak mudah diproduksi. Meski sudah banyak yang mengetahui resepnya, ternyata tidak mudah untuk membuatnya enak dalam bentuk kalengan. Song Qingxian dan anak buahnya telah melakukan eksperimen pada bubur 8 harta karun ini dan merasa itu bisa dilakukan. Tetapi mereka masih perlu meningkatkan rasa dan umur penyimpanan. Mereka harus berkonsentrasi pada pengembangan minuman mereka terlebih dahulu. Feng Yu tidak keberatan dengan ini. Tapi Feng Yu khawatir jika LHH tidak segera memasuki pasar minuman berkarbonasi, pasar akan diambil alih oleh Pepsi dan Coca-Cola. Penjualan Pepsi dan Coca-Cola di China meningkat. Feng Yu ingat bahwa di kehidupan sebelumnya, ada minuman berkarbonasi yang terkenal bernama Fen Huang Kok, juga dikenal sebagai kok milik China sendiri. Ketika diperkenalkan, ia memfokuskan penjualannya di desa-desa di sekitar kota. Itu sangat efektif dan sangat menguntungkan di awal. Tetapi setelah Coca-Cola dan Pepsi bergandengan tangan untuk menurunkan harga kok, meningkatkan volume botol mereka dan membuat selebriti papan atas mendukung produk mereka, Fen Huang Kok menghilang dari pasar. Strategi yang digunakan oleh Coca-Cola dan Pepsi sangat mudah. Mereka hanya perlu menghabiskan banyak uang. Tidak peduli apakah itu perang harga, meningkatkan volume botol mereka atau dukungan selebriti, perusahaan perlu menghabiskan banyak uang. Tidak mungkin Fen Huang Kok bersaing dengan 2 MNC ini. LHH juga mampu menggunakan strategi ini. Nilai LHH saat ini jauh lebih tinggi daripada Feng Huang Kok pada puncaknya. Jika itu adalah perang harga, LHH tidak akan khawatir. Bahkan, LHH bisa memulai perang harga kapan saja. LHH memiliki saluran distribusi yang lebih baik, dan biaya tenaga kerja dan transportasi mereka jauh lebih rendah daripada 2 perusahaan kok. Jika perang harga benar-benar dimulai oleh kedua perusahaan itu dan kedua perusahaan itu berani menjual produk mereka di bawah biaya mereka, Feng Yu akan menuntut mereka karena mencoba memonopoli pasar. Ini adalah Cina, tanah kelahiran LHH. Tidak mungkin LHH kehilangan setelan itu. Minuman berkarbonasi pertama yang ingin diperkenalkan Song Qingxian adalah Coke. Dulu, Pepsi bisa sukses melawan Coca-Cola. Meskipun sebagian karena undang-undang antitrust, Pepsi telah tumbuh menjadi perusahaan yang sukses. Jika Pepsi memungkinkan, maka tidak ada alasan bagi LHH untuk gagal. LHH telah meminta Departemen R&D-nya untuk melihat formula Pepsi. Song Qingxian tidak membutuhkan koknya untuk memiliki rasa yang sama dengan Pepsi, tetapi harus sama lezatnya dengan mereka. Bagaimanapun, perlindungan paten untuk kok sudah berakhir. Tapi tidak ada yang tahu apa formula mereka. Namun, semua bahan mereka tertulis di label. Apa yang tidak diketahui adalah proporsi bahan. Selain kok, apakah kamu sudah mempertimbangkan yang lain? Misalnya, minuman berkarbonasi rasa buah lain, seperti apel atau anggur. Saya ingat bahwa minuman paling populer di China adalah jus jeruk. Feng Yu merasa bahwa orang tidak akan mengingat minuman berkarbonasi LHH jika mereka hanya memperkenalkan kok yang disukai.
Orang juga akan berpikir bahwa mereka mencoba meniru kedua perusahaan tersebut. LHH harus memperkenalkan minuman berkarbonasi yang tidak diperkenalkan Pepsi dan Coca-Cola di China. Ini akan memungkinkan LHH untuk mendapatkan pangsa pasar lebih cepat. Air berkarbonasi rasa buah. Seperti minuman ringan yang dijual oleh pabrik-pabrik kecil itu. Zhong Qingxian ragu-ragu. Hampir setiap provinsi dan kota memiliki pabrik sendiri yang menjual minuman ringan jenis ini. Mereka memproduksi minuman ringan. Apa yang kami produksi tidak akan disebut minuman ringan. Kita bisa menyebutnya air dingin yang menyegarkan. Jangan lupa bahwa kami adalah merek minuman Cina teratas di Cina. Bahkan jika itu adalah sebotol air, nilainya akan berbeda jika LHH tercetak di atasnya. Feng Yu tersenyum. Itu sama dengan gooseberry Cina. Buah yang didatangkan dari negara lain disebut buah kiwi. Pada dasarnya, keduanya sama. Minuman berkarbonasi yang dijual oleh pabrik-pabrik kecil itu disebut minuman ringan. Namun berbeda jika diproduksi oleh LHH. Zhong Qingxian mengangguk. Manajer Feng, yang Anda meminta saya untuk memperkenalkan minuman ini dengan kokas kami sebelum 1 stone Mei, musim panas. Minuman ini diberi nama Cool Refreshing. Itu paling cocok untuk diminum di musim panas. Itulah yang saya pikirkan. Anda semua dapat memilah-milah rincian lainnya. Saya merasa bahwa jus buah adalah pilihan yang baik untuk kita jelajahi. Juga, susu adik kami. Mengapa kita tidak bisa memperkenalkan botol yang lebih besar seperti minuman lainnya? Kami dapat memperkenalkan berbagai macam minuman. Anda bisa meminta anak buah Anda untuk meneliti hal ini. Target kami adalah menjadi pemimpin pasar minuman China dalam 5 tahun ke depan. Bab 609 menjadi pemimpin pasar, bagian 2 dari 2. Tujuan Feng Yu tampaknya ditetapkan terlalu tinggi, tetapi tujuan ini tidak terlalu jauh untuk LHH. Pemimpin pasar saat ini di pasar minuman China masih Jian Lebao. LHH sudah mendahului kompetitor lain seperti Coconut Tree, Lebashi, Dell. Adapun merek luar negeri seperti Coca-Cola, Dell masih belum terlalu populer di Cina. Meskipun mereka masih menghasilkan keuntungan, penghasilan mereka tidak terlalu tinggi. Merek mereka juga tidak terlalu terkenal. Perusahaan luar negeri tidak berusaha untuk meningkatkan kesadaran merek mereka di Cina karena mereka merasa orang Cina tidak mampu untuk minum minuman ringan setiap hari. Raksasa minuman Cina lainnya, seperti Jiaduobao, JDB Group, dan Fen Huang dari kehidupan Feng Yu sebelumnya masih belum muncul. Grup Matahari Terbit hanya populer di provinsi mereka sendiri. Huiyuan memang memiliki beberapa kemajuan, tetapi mereka hanya berfokus pada daerah Shandong dan Jingjinji. Penjualan mereka jauh dari LHH. Jika LHH menekan Jian Lebao, mereka akan menjadi pemimpin pasar. Tapi LHH, bahkan ketika mereka menambahkan penjualan suplemen anak-anak mereka masih jauh dari Jian Lebao. Juga karena Jian Lebao, Coca-Cola dan Pepsi tidak dapat memperluas pangsa pasarnya di China. Untuk minuman berkarbonasi, pilihan teratas Cina masih Jian Lebao. Tahun lalu, Jian Lebao telah membentuk tim sepak bola pemuda dan mengirim mereka ke Brasil untuk pelatihan. Mereka ingin mempersiapkan generasi pemain sepak bola papan atas berikutnya. Tetapi banyak pemain yang masuk ke tim karena koneksi mereka. Inilah mengapa hanya beberapa pemain dari tim yang menjadi pemain top. Perawatan pemain top generasi berikutnya ini adalah lelucon. Tahun ini, Jian Lebao telah menjadi sponsor minuman utama Asian Games. Dalam 4-5 tahun ke depan, penjualan mereka akan meningkat lebih jauh dan akan memegang posisi pemimpin pasar dengan kuat. Penjualan tahunan Jian Lebao sekarang telah melewati angka 1 miliar RMB, dan masih terus berkembang.
Tetapi Feng Yu ingat bahwa Jian Lebao akan mulai menurun setelah tahun 1998. Ada beberapa alasan untuk ini. Pertama, kemunculan berbagai jenis minuman di pasaran. Ada pemasaran yang agresif, dan pendatang baru berusaha mendapatkan pangsa pasar sebanyak mungkin. Jian Lebao adalah pemimpin pasar dan memandang rendah para pesaing baru ini. Pada akhirnya, Jian Lebao kehilangan pangsa pasarnya, dan pengaruh merek mereka juga terpengaruh. Alasan kedua adalah memaksa. Ketika Jian Lebao berada di puncak, pemerintah daerah mereka terus mengambil keuntungan mereka dan meminta Jian Lebao untuk meningkatkan skala mereka. Bagaimana Jian Lebao meningkatkan skala mereka tanpa penghasilan mereka? Pinjaman. Mereka mengambil pinjaman bank dan membeli pabrik-pabrik kecil di provinsi mereka. Ini meningkatkan skala Jian Lebao dengan cepat, tetapi mereka melupakan masalah dana mereka. Ketika penjualan mereka menurun dan mempengaruhi keuntungan mereka, perusahaan menghadapi masalah arus kas. Mereka bahkan tidak memiliki dana untuk melanjutkan operasi mereka. Ketiga, itu adalah model penjualan Jian Lebao. Mereka masih menggunakan model penjualan tradisional dan bahkan tidak mengatur saluran distribusi penjualan mereka dengan benar. Ketika Jian Lebao menyadari hal ini dan ingin mengatur saluran distribusi mereka, sudah terlambat. Mereka tidak memiliki dana untuk melakukannya. Keempat, perselisihan dengan pemerintah daerah. Jika Jian Lebao menggunakan keuntungan mereka untuk berkembang dan tumbuh, tidak akan ada masalah arus kas. Tetapi pemerintah daerah terus mengambil keuntungan mereka dan menyebabkan kekurangan dana di perusahaan. Pemimpin Jian Lebao merasa bahwa pemerintah daerah terlalu banyak ikut campur dalam keputusan perusahaan dan mengambil terlalu banyak keuntungan mereka. Campur tangan pemerintah daerah menjadi penyebab tumbangnya perusahaan tersebut. Ada banyak alasan untuk penurunan tersebut. Feng Yu hanya tahu bahwa Jian Lebao telah gagal mempertahankan keunggulan mereka karena masalah arus kas, kurangnya branding, dan model penjualan yang ketinggalan zaman. Feng Yu tidak terlalu memikirkan tim manajemen Jian Lebao karena alasan ini. Tentu saja, satu-satunya orang dari tim manajemen yang dianggap mengesankan adalah pendiri dan ketua, Li Jingwei. Dia telah mendirikan Jian Lebao dan kemudian mendirikan perusahaan Li Ning dengan juara dunia, Li Ning. Namun, Li Jingwei dikeluarkan dari Li Ning segera setelah perusahaan itu didirikan. Li Jingwei memiliki pandangan ke depan yang baik di era saat ini. Alasan lain mengapa Feng Yu tidak mencoba merekrut Li Jingwei adalah karena usianya. Dia sudah berusia 50-an dan telah membuat beberapa keputusan manajemen yang buruk. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, Li Jingwei juga dipenjara karena penyalahgunaan dana Jian Lebao. Dia telah menyalahgunakan puluhan juta selama reformasi perusahaan. Orang ini tidak bisa dipercaya. Li Jingwei telah memulai sebuah merek tetapi tidak tahu bagaimana mengelolanya. Dia bergantung pada pemerintah. Tetapi karena semua perusahaan milik negara di China sedang menjalani reformasi, ia menyeret reformasi jauh lebih lambat daripada perusahaan-perusahaan lainnya. Selama reformasi, ia menyalahgunakan dana perusahaan dan berakhir di penjara. Jika Li Jingwei sebagus tembakau Hongtasan, Chu Sijian, dia akan dapat menyalahgunakan dana perusahaan dan masih mendapat dukungan pekerjanya. Chu Sijian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena penyalahgunaan aset negara tetapi hukumannya dikurangi karena petisi pekerjanya kepada pemerintah. Tidak ada yang mencoba membantu Li Jingwei setelah dia ditangkap. Tentu saja, Chu Sijian mendapat dukungan dari para pekerjanya karena dia telah menciptakan miliaran keuntungan untuk Hongtasan dan semua pekerjanya dapat memiliki kehidupan yang baik. Li Jingwei juga telah membantu Jian Lebao meraih keuntungan tinggi, tetapi para pekerjanya tidak mendapat manfaat dari kesuksesan perusahaan.
Ketika Li Jingwei akhirnya memutuskan untuk memberikan beberapa keuntungan kepada pekerjanya, perusahaan tidak memiliki dana untuk melakukannya. Jian Lebao sudah mengalami penurunan. Alasan lain mengapa Feng Yu tidak mencoba membeli Jian Lebao sekarang adalah karena dia harus membayar setidaknya beberapa miliar untuk membeli perusahaan itu sekarang. Feng Yu hanya perlu menunggu kejatuhan Jian Lebao, dan dia bisa membeli perusahaan itu dengan harga beberapa ratus juta RMB. Tidak peduli apa, tidak mungkin Lehaha menyalip Jian Lebao sekarang kecuali Feng Yu menggunakan beberapa metode curang. Mudah bagi Feng Yu untuk menipu Jian Lebao, tetapi dia tidak melakukannya. Dia lebih suka menunggu kejatuhannya dan kemudian membelinya. Selanjutnya, tanpa menggunakan metode curang itu, Feng Yu yakin bahwa dia akan mengalahkan Jian Lebao dalam waktu 5 tahun. Kegagalan terbesar Jian Lebao adalah tidak tahu bagaimana mengelola dan memanfaatkan mereknya untuk meningkatkan keuntungan mereka. Jika Feng Yu mengelola Jian Lebao, dia akan memperkenalkan semua jenis minuman energi dan minuman berkarbonasi, seperti Red Bull, Maidong, Del. Minuman ini sejalan dengan citra merek Jian Lebao dan akan membantu perusahaan menghasilkan banyak keuntungan. Tapi Jian Lebao hanya memiliki satu minuman olahraga. Mereka bahkan tidak memperkenalkan bantuan lain dan tidak melakukan upaya apapun untuk pemasaran. Mereka tidak tahu pengaruh iklan TV. Ada sesuatu yang menarik tentang Jian Lebao juga. Jian Lebao saat ini adalah merek yang menghentikan Coca-Cola dan Pepsi dari ekspansi di China. Tapi botol pertama Jian Lebao diproduksi menggunakan lini produksi Pepsi. Itu berarti Pepsi telah membantu Jian Lebao di masa lalu, tetapi Jian Lebao berbalik dan menghentikan ekspansi Pepsi di China. Pepsi tidak puas dengan mereka. Inilah sebabnya ketika Jian Lebao sedang down and out, Pepsi masih menargetkan mereka. Lehaha ingin memperkenalkan minuman berkarbonasi adalah untuk mencoba mendapatkan pangsa pasar sebanyak mungkin, ketika Jian Lebao masih menghentikan Coca-Cola dan Pepsi untuk berkembang. Lehaha bisa berkolaborasi dengan Jian Lebao untuk menyerang Coca-Cola dan Pepsi nanti. Lehaha akan menjadi pendatang baru di industri minuman berkarbonasi. Tapi untuk minuman yogurt, Lehaha adalah pemimpin pasar. Feng Yu ingin Lehaha memperkenalkan salah satu minuman paling populer di kehidupan sebelumnya, Nutri Express. Nutri Express hanyalah minuman yogurt dengan beberapa vitamin lain yang ditambahkan ke dalamnya. Itu bukan sesuatu yang istimewa, tetapi Lehaha telah mencapai 4 miliar pendapatan penjualan tahunan hanya dengan minuman ini. Botol minuman yogurt yang lebih besar. Song Qingxian tenggelam dalam pikirannya dan mengangguk. Betul sekali. Kenapa aku tidak memikirkan ini sebelumnya? Tidak hanya anak-anak saja yang menyukai minuman yogurt, orang dewasa juga bisa meminumnya. Ini akan meningkatkan keuntungan perusahaan lebih jauh. Dimungkinkan untuk mengejar Jian Lebao dalam waktu 5 tahun. Mengapa Lehaha tidak bisa menjadi pemimpin pasar industri minuman China? Bab 610 Bagaimana Anda ingin berinvestasi? Feng Yu dan Song Qingxian mendiskusikan rencana mereka untuk Lehaha sebentar, dan sekretaris Song Qingxian masuk dan memberitahu mereka bahwa Li Dafu telah tiba. Feng Yu tidak memiliki kantor di Hangzhou, jadi dia meminta Li Dafu untuk datang ke Lehaha. Dia tidak bisa pergi ke kantor Li Dafu. Kantor Lehaha masih dianggap sebagai markas Feng Yu. Li Dafu tahu bahwa Feng Yu adalah pemegang saham Lehaha, tetapi dia tidak tahu bahwa dia adalah pemegang saham utama. Dia menyapa Song Qingxian terlebih dahulu ketika dia tiba. Keduanya telah bertemu satu sama lain sebelumnya di Asosiasi Bisnis Zhejiang. Tidak diketahui kapan dimulai. Pengusaha dari daerah yang sama akan berkumpul untuk membentuk asosiasi bisnis. Mereka akan bekerja sama dan korporasi melawan pengusaha dari provinsi lain. Tapi Feng Yu tidak tertarik untuk mengambil bagian dalam asosiasi ini.
Apa gunanya bersembunyi di satu tempat dan melawan sesamamu sendiri? Jika target mereka adalah pasar luar negeri, maka Feng Yu akan tertarik. Asosiasi ini hanya berusaha melindungi kepentingan pribadi mereka. Ini ada sejak zaman kuno, namun menghilang dan muncul kembali setelah reformasi. Asosiasi Zhejiang ini adalah lelucon bagi Feng Yu. Orang-orang ini merasa bangga menjadi anggota, dan mereka ingin membawa kehormatan bagi para pengusaha Zhejiang melalui asosiasi ini. Setelah berbasa-basi dengan Li Dafu, Zhong Qingxian meninggalkan ruang pertemuan. Hanya Feng Yu dan Li Dafu yang tersisa. Ini menyangkut perusahaan lain, dan tidak pantas bagi Zhong Qingxian untuk duduk dalam rapat. Manajer Feng, Anda harus tahu tujuan saya bertemu dengan Anda. Saya ingin tahu apakah saya masih dapat bekerja dengan Anda untuk meningkatkan status industri mobil China kami dan membiarkan Songjiang Motors naik ke tingkat yang lebih tinggi. Feng Yu bertanya kepada Li Dafu apakah dia tertarik untuk menciptakan kendaraan mobil Cina terbaik bersamanya di masa lalu. Tapi Li Dafu menolak Feng Yu. Sekarang, dia hanya bisa mengatakan dia ingin membantu Songjiang Motors ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi, kamu sudah mempertimbangkan hal ini. Bagaimana dengan perusahaan Anda? Anda tidak akan mengelola perusahaan Anda lagi. Saya bermaksud membiarkan orang lain mengelola perusahaan saya untuk saya, dan saya akan pergi ke perusahaan mesin kota Bing untuk bekerja. Apakah akan ada masalah? Li Dafu bertanya. Banyak orang memegang posisi tinggi di perusahaan lain sambil memiliki bisnis di luar. Tapi dia tidak yakin apakah Feng Yu akan setuju dengan ini. Tidak ada masalah. Apakah Anda akan menjadi salah satu staf manajemen biasa atau Anda ingin memiliki beberapa saham? Feng Yu bertanya. Jika Li Dafu telah menyetujui Feng Yu di masa lalu, Feng Yu pasti akan memberinya beberapa bagian. Tapi sekarang, jika Li Dafu menginginkan saham, dia harus membelinya. Tentu saja saya ingin beberapa saham perusahaan. Li Dafu menjawab tanpa ragu-ragu. Tanpa saham perusahaan, dia tidak ada hubungannya dengan Songjiang Motors. Feng Yu mengangguk, biarkan aku menghitung untukmu. Perusahaan mesin kota Bing saat ini bernilai sekitar 4 miliar RMB. Berapa banyak uang yang Anda miliki? Saya bisa menjual beberapa saham kepada Anda. Rahang Li Dafu jatuh. Apakah Feng Yu salah mengartikan angkanya? Perusahaan mesin kota Bing bernilai 4 miliar RMB sekarang. Manajer Feng, perusahaan mesin kota Bing sangat berharga. Biarkan saya memberitahu Anda rinciannya. Merek dan teknologi mesin pertanian kami adalah yang terbaik di China dan salah satu yang terbaik di dunia. Saya tidak menambah nilai merek. Hanya teknologi, peralatan, tanah, dan pekerja, yang bernilai lebih dari 1 miliar RMB. Jika Anda menghitung nilai merek, itu akan bernilai lebih dari 3 miliar RMB. Feng Yu merasa bangga saat melihat ekspresi terkejut Li Dafu. Orang lain mungkin berpikir bahwa branding tidak diperlukan. Tapi Feng Yu tahu nilai dari branding. Juga, sepeda motor Songjiang kami bernilai lebih dari 1 miliar. Kami adalah sepeda motor top China, dan kami memperkirakan volume penjualan kami akan lebih dari 450.000 unit tahun ini. Investasi kami di mobil Songjiang Motors juga tidak sedikit. Saat ini, mobil kami memiliki reputasi yang baik dan diekspor ke Eropa. Hanya bisnis ini saja yang bernilai lebih dari 1 miliar. Saya mengatakan 4 miliar RMB tidak termasuk nilai merek. Jika Anda memasukkan nilai merek perusahaan mesin kota Bing, nilainya setidaknya 6 miliar RMB. Li Dafu terdiam. Dia pikir dia telah mengelola perusahaannya dengan baik dan telah menghasilkan banyak uang. Dia pikir dia masih mampu membeli beberapa saham di perusahaan mesin kota Bing dengan uangnya, tetapi tampaknya bahkan jika dia menjual perusahaannya,
dia hanya mampu membeli 2% saham. Ini jauh lebih rendah dari 5% saham yang dia harapkan. Manajer Feng, bisakah saya berinvestasi di mobil Songjiang Motors? Feng Yu tertawa. Songjiang Motors memiliki 5 pabrik dan pusat penelitian. Mau investasi yang mana? Saya telah memberitahu Anda nilai perusahaan yang lebih rendah agar Anda memiliki kesempatan untuk memiliki beberapa saham. Kami masih belum mengembalikan investasi kami untuk bisnis mobil kami. Bisnis perusahaan kami yang paling menguntungkan masih mesin pertanian, diikuti oleh sepeda motor dan mobil adalah yang terakhir. Li Dafu tercengang. Mobil Songjiang Motors sangat terkenal di China, dan keuntungan mereka paling sedikit. Mesin pertanian sangat menguntungkan. Li Dafu tidak mengerti industri mesin pertanian. Dia mengharapkan keuntungan mobil Songjiang Motors lebih rendah daripada sepeda motor. Tapi dia tidak pernah mengharapkan mesin pertanian menjadi begitu menguntungkan. Cina adalah negara pertanian dan mengklaim memiliki lebih dari 900 juta petani. Bagaimana mungkin ada kekurangan permintaan untuk mesin pertanian? Selain itu, fasilitas perusahaan mesin kota Bing berasal dari bekas Uni Soviet. Produk mereka murah dan tahan lama. Teknologinya adalah yang terbaik di China dan bahkan dapat dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Perusahaan tidak perlu khawatir tentang penjualan mereka. Orang-orang mengantri untuk memesan mesin pertanian mereka. Jika Feng Yu tidak meningkatkan pengeluaran perusahaan dalam R&D pemanen, traktor, keuntungan mereka akan lebih tinggi. Jika mesin pertanian bagus, tidak akan ada kekurangan pembeli. Mesin pertanian perusahaan mesin kota Bing adalah yang paling terkenal di Cina. Petani bersedia membeli mesin mereka hanya dengan melihat mereknya. Beberapa teknologi dari mesin pertanian dapat digunakan untuk sepeda motor dan mobil. Ini akan membantu perusahaan menghemat sebagian dana R&D. Juga, pabrikan ban top China, pabrikan bantalan, berada di kota Bing. Ini juga mengurangi biaya secara signifikan. First Automobile Works adalah salah satu pemegang saham untuk perusahaan ban dan perusahaan bantalan. Perusahaan-perusahaan ini terutama memasok suku cadang ke FAW. Tapi sekarang, sebagian besar pesanan mereka berasal dari perusahaan mesin kota Bing. Manajemen FAW marah. Namun, mereka tidak dapat mengganggu operasi perusahaan. Lagi pula, pemerintah kota Bing memegang saham di perusahaan-perusahaan itu dan FAW tidak dalam posisi untuk ikut campur. FAW telah memberikan banyak teknologi kepada perusahaan-perusahaan itu dan kepada CEO FAW, ini dianggap mendanai musuh mereka. Jika memungkinkan, dia ingin memecat wakil CEO-nya, yang menyarankan untuk berinvestasi di perusahaan suku cadang di kota Bing. Manajer Li, bagaimana? Apakah Anda sudah cukup mempertimbangkan? Bagaimana Anda ingin berinvestasi? Wajah Li Dafu memerah. Bagaimana dia bisa berinvestasi? Jika dia berinvestasi hanya di satu pabrik dan Feng Yu menyesuaikan model operasinya, dia akan kehilangan semua investasinya. Dia hanya bisa berinvestasi di perusahaan utama. Haruskah dia menjual perusahaannya? Dari bos perusahaan hingga pemegang saham kecil yang memiliki 1 hingga 2% saham. Apakah ini benar-benar yang dia inginkan? Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.